Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang gagal jantung kiri. Alangkah baiknya izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Irfana dan di samping saya ada Riwahyuni, Snawati, Aida Priyani, nama saya Salsa Bilari. Baik, yang pertama ada gagal jantung kiri, di mana gagal jantung kiri ini merupakan kondisi di mana sisi kiri jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penyakit jantung koroner hingga tekanan darah tinggi. Penting untuk memahami penyebab, gejala, dan pengobatan gagal jantung kiri agar dapat mengatasi kondisi ini secara efektif. Selanjutnya ada penyebab gagal jantung kiri. Yang pertama ada penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner yang meliputi penyumbatan arteri koroner adalah penyebab paling umum gagal jantung kiri. Penyumbatan ini menghalangi aliran darah ke otot jantung, menyebabkan kerusakan dan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa. Terus yang kedua ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat membebani jantung, menyebabkan pembesaran dan melemahnya otot jantung. Hal ini dapat mengarah pada gagal jantung kiri karena jantung kesulitan memompa darah secara efisien. Terus yang ketiga ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit otot jantung yang menyebabkan otot jantung menjadi melemah, membesar atau kaku. Beberapa jenis kardiomiopati dapat menyebabkan gagal jantung kiri karena jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Dan yang terakhir ada kelainan katup jantung, seperti stenosis katup mitral atau regurgitasi katup aorta dapat menyebabkan gagal jantung kiri. Katup jantung yang tidak berfungsi dengan baik dapat menghalangi aliran darah, meningkatkan tekanan pada jantung dan melemahkannya. masuk di pathway gagal jantung kiri. Di sini ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan gagal jantung, tetapi kita berfokus pada gagal jantung kiri. Nah, gagal jantung kiri ini karena kegagalan memompa darah ke sistemik dapat menyebabkan dua, yaitu hipoksia dan penumpukan darah di anarska dan paru. Nah, kita fokus dulu pada hipoksia. Hipoksia di sini dapat menyebabkan kontraktilitas jantung menurun dan penurunan kardio output. Dan pada metabolisme areotrop dapat menyebabkan ATP menurun dan fatigue dan dapat menyebabkan juga intoleransi aktivitas. Baik, selanjutnya kita masuk di penumpukan darah di anarska dan paru. Dapat menyebabkan perpindahan cairan intrasel ke intrastitial dan menyebabkan kelebihan volume cairan dan dapat timbul pada malam hari dan dapat menyebabkan gangguan pola tidur. Selanjutnya kita masuk pada manifestasi klinis pada gagal jantung kiri. Dapat menyebabkan sesak nafas. Sesak nafas terutama saat berbaring atau melakukan aktivitas fisik adalah gejala umum gagal jantung kiri. Ini terjadi karena jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, menyebabkan penumpukan cairan di bagian paru-paru. Kemudian kelelahan. Kelelahan yang tidak biasa dan mudah lelah adalah gejala lain dari gagal jantung kiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya oksigen yang diantarkan ke tubuh karena jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup. Selanjutnya, bengkak di bagian kaki dan pergelangan tangan. Bengkak di kaki dan pergelangan tangan yang dikenal sebagai edema juga dapat terjadi karena pada gagal jantung kiri. Ini disebabkan oleh penumpukan cairan karena jantung tidak mampu memompa darah kembali ke jantung secara efisien. Kemudian ada edema paru. Cairan terkumpul di paru-paru yang dapat memperburuk sesak napas. Kemudian ada alurigia, penurunan produksi urin akibat retensi cairan. Kemudian yang terakhir takikardia, detak jantung yang cepat sebagai kompensasi jantung yang gagal memompa darah secara efektif. Selanjutnya diagnosa gagal jantung kiri. Penurunan curah jantung, prioritas tinggi. Faktor pendukung yaitu gangguan pada pompa jantung, ventrikel kiri tidak mampu memompa darah secara efektif. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk mempertahankan sirkulasi. Infak otot mempertahankan sirkulasi. Infak otot jantung yang rusak mengurangi kemampuan
kemampuan memompa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan fungsi jantung dan mempertahankan denyut jantung yang adekuat. Intervensi monitor tanda vital atau tekanan darah frekuensi jantung. Observasi tanda-tanda gagal jantung yaitu edema, distensi, vena leher, sesak nafas, yaitu berikan obat yang diresepkan seperti diuretik, ACE inhibitor. Selanjutnya, gangguan pertukaran gas prioritas sedang atau tinggi. Faktor pendukung edema paru akibat penumpukan cairan di paru-paru karena kondisi jantung kiri, sesak nafas atau dispnea. Penurunan efisiensi paru dalam pertukaran oksigen, tachypnea, nafas cepat sebagai kompensasi untuk kekurangan oksigen. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki oksigenasi jaringan dan mengurangi beban kerja pada paru-paru. Intervensi pantau saturasi oksigen dan berikan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan posisi semikolon atau posisi yang membantu pernapasan dan pantau frekuensi nafas, pola pernapasan dan warna kulit atau biasa juga disebut dengan cyanosis. Kolaborasi dengan tim medis untuk mengurangi edema paru atau pemberian diuretik. Selanjutnya, kelebihan volume cairan yaitu prioritas sedang. Faktor pendukung retensi cairan akibat kongesti jantung yang mengakibatkan ginjal tidak mampu mengeluarkan cairan dengan baik. Edema polimer dari paru, akumulasi cairan di jaringan dan paru-paru, yaitu penurunan output urin, ginjal terganggu akibat aliran darah yang tidak memadai. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kelebihan cairan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Intervensi monitor berat badan harian untuk mendeteksi retensi cairan dengan intake dan output cairan secara ketat dan berikan diuretik seperti furosemid sesuai indikasi. Ajarkan pasien untuk membatasi asupan cairan dan natrium sesuai anjuran dokter. Tahapan gagal jantung kiri pada tahap A mencakup individu yang berisiko tinggi mengembangkan gagal jantung kiri tetapi belum mengalami kerusakan jantung. Pada tahap ini fokusnya adalah pada pencegahan dengan mengendalikan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Pada tahap B, individu yang telah mengalami kerusakan jantung tetapi belum menunjukkan gejala gagal jantung kiri. Nah, adapun pada tahap ini pengobatan dan perubahan gaya hidup penting untuk mencegah perkembangan gagal jantung. Selanjutnya pada tahap C, individu yang mengalami gejala gagal jantung kiri. Pada tahap ini pengobatan ditujukan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan memperlambat perkembangan penyakit. Yang terakhir, tahap D. Tahap ini mencakup individu dengan gagal jantung kiri yang berat dan membutuhkan perawatan intensif seperti transplantasi jantung atau alat bantu jantung. Dan ada komplikasi gagal jantung kiri. Yang pertama, penumpukan cairan. Penumpukan cairan paru-paru, edema paru-paru atau di kaki edema perifer dapat menyebabkan sesak nafas dan bengkak. Hal ini terjadi karena jantung tidak dapat memompa darah kembali ke jantung secara efisien, menyebabkan penumpukan cairan. Kemudian yang kedua, ada irama jantung tidak normal. Gagal jantung kiri dapat menyebabkan irama jantung yang tidak normal, seperti aritmia atau fibrilasi atrium. Irama jantung yang tidak normal dapat menyebabkan jantung berdebar-debar, pingsan, atau bahkan kematian mendadak. Selanjutnya yang ketiga, gagal jantung. Jika jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, ginjal mungkin tidak menerima cukup darah dan oksigen yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang keempat, stroke. Gagal jantung kiri dapat meningkatkan risiko stroke karena jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup ke otak, menyebabkan pembekuan darah dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Selanjutnya ada pengobatan gagal jantung kiri. Yang pertama, obat-obatan yang digunakan untuk mengobati gagal jantung kiri meliputi diuretik, inhibitor ACE, beta blocker, digoxin, dan aldosteron antagonis. Obat-obatan ini membantu mengurangi beban kerja jantung, meningkatkan fungsi jantung, dan mengontrol gejala gagal jantung. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup seperti mengurangi asupan garam, meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan berat badan, dan berhenti merokok
kiri. Yang terakhir, prosedur medis. Prosedur medis seperti pemasangan alat pacu jantung atau defibrilator dapat membantu mengontrol irama jantung dan meningkatkan fungsi jantung dalam beberapa kasus. Transplantasi jantung mungkin diperlukan. Selanjutnya ada manajemen gaya hidup. Yang pertama itu diet sehat. Makan makanan yang rendah garam dan lemak jenuh membantu mengurangi beban kerja jantung. Pilihlah buah-buahan, sayuran, dan protein tanpa lemak sebagai bagian utama dari diet Anda. Yang kedua ada aktivitas fisik. Beraktivitas fisik secara teratur membantu meningkatkan kekuatan jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk menentukan tingkat aktivitas fisik yang aman untuk Anda. Yang ketiga ada penurunan berat badan. Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, menurunkan berat badan dapat membantu mengurangi tekanan pada jantung dan meningkatkan fungsi jantung. Yang keempat ada berhenti untuk merokok. Merokok sangat berbahaya bagi jantung dan meningkatkan risiko gagal jantung kiri. Berhenti merokok adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi jantung Anda. Kemudian ada cara pencegahan gagal jantung kiri. Yang pertama ada kontrol tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama gagal jantung kiri. Menjaga tekanan darah dalam batas normal dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup dapat membantu mencegah penyakit jantung. Yang kedua, kontrol kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri yang dapat menghalangi aliran darah ke jantung dan meningkatkan risiko gagal jantung kiri. Menurunkan kadar kolesterol dengan pengobatan dan diet yang sehat dapat membantu mencegah masalah jantung. Yang ketiga ada kontrol diabetes. Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung termasuk gagal jantung kiri. Menjaga kadar gula darah dalam batas normal dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup dapat membantu mencegah penyakit jantung. Yang keempat, hindari merokok. Merokok sangat berbahaya bagi jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Berhenti merokok adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi jantung Anda. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.